Hasto Kristianto melawan. Setelah dijadikan tersangka oleh KPK, kini Hasto Kristianto mengumpulkan bukti baru, yakni mengumpulkan video-video di mana ada keterlibatan orang-orang Jokowi di dalam pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin telah terjadi korupsi besar-besaran. Ya, Hasto Kristianto akan menyeret orang-orang dengan kabinet Jokowi akan diseret ke penjara sebagaimana dia sekarang dijadikan tersangka, dan inilah beritanya. Dan Mas Hasto itu taat hukum dan kooperatif. Dan yang menarik adalah Mas Hasto sudah membuat puluhan video. Itu adalah yang tadi disampaikan, itu yang pertama. Akan ada lanjutan puluhan video yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto diam-diam ternyata telah menyiapkan puluhan video dokumentasi dugaan korupsi yang dilakukan oleh para petinggi negara. Juru bicara PDIP Muhammad Guntur Ramli yakin jika video itu dirilis akan mengagetkan dan mengubah peta pemberantasan korupsi dan opini publik. Yang menarik adalah Mas Hasto sudah membuat pilihan video. Itu adalah tadi yang disampaikan, itu yang pertama, kan ada lanjutan puluhan video yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi. Hal itu disampaikan Guntur Ramli dalam sebuah talk show di stasiun televisi, dan potongannya itu kemudian dia unggah di akun Instagramnya pada hari Kamis tanggal 26 Desember malam hari. Guntur menjelaskan video yang merupakan lanjutan itu kan 2 hari setelah ditetapkan sebagai tersangka, Hasto telah membuat video yang diunggah di akun media sosial DPP PDIP dan menyatakan kesiapannya menjalani proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam video itu secara tidak langsung Hasto mengaitkan penetapannya sebagai tersangka dikaitkan dengan keputusan DPP PDIP mengumumkan secara resmi pemecatan Jokowi, Wakil Presiden Gibran, dan Gubernur Sumatera Utara terpilih yang juga menantu Jokowi, Bobi Afif Nasution. Dalam video yang sempat saya tayangkan juga di channel Hertz Point, Hasto kan mengaku sebelum mengumumkan pemecatan Jokowi dan keluarganya, mereka itu mendapat intimidasi dari aparat penegak hukum. Sebelumnya merespon penetapan Hasto sebagai tersangka, Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional DPP PDIP Roni Talampesi secara tegas dia menyatakan penetapan Hasto sebagai tersangka karena PDIP memecat Jokowi, anak dan menantunya. Guntur mengaku dia telah melihat sejumlah video tersebut yang disiapkan oleh Hasto. Menurut dia, video itu tidak sekedar asal menyebut nama-nama para petinggi negara di kasus korupsi, tetapi juga disertai dengan para bukti. Oh, kalau bukti nggak pakai para ya. Disertai bukti-bukti. Video itu kalau dirilis akan menggemparkan, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik, dan luar biasa. Karena yang akan disebut namanya dan buktinya itu sungguh mencengangkan, kata Guntur. Nah, pernyataan Guntur ini tentu saja sangat menarik dan kita pasti tunggu-tunggu ya. Semoga bukan hanya bluffing untuk tawar-menawar politik antara Hasto dengan KPK dan juga rezim yang tengah berkuasa saat ini, rezim pemerintahnya Pak Prabowo. Kalau itu ya percuma saja, ini nggak penting buat kita ya. Silakan dimainkan sendirilah begitu ya. Kalau benar akan mengubah peta pemberantasan korupsi, tentu publik sangat berkepentingan. Ini yang saya kira penting buat kita ya, soal publik opini. Kalau itu kaitannya dengan Hasto, itu urusannya Hasto dan PDIP. Karena bagaimanapun juga setelah dia ditetapkan sebagai tersangka ini, meskipun ada upaya dari PDIP untuk menjustifikasi bahwa penetapan itu ada kaitannya dengan sikap kritisnya terhadap Jokowi, tapi banyak juga kok yang saya amati para netizen juga pengamat yang mendukung langkah yang dilakukan oleh KPK untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka. Ini karena berkaitan dengan kasus Harun Masiku yang sudah berlarut-larut selama 4,5 tahun lebih, dan pada waktu itu memang nama Hasto itu disebut-sebut, apalagi kan Ketua KPK Setia Budianto itu secara runtut dan jelas waktu dia menyampaikan jumpa persnya itu menjelaskan apa sih salahnya Hasto itu. Ada kesalahan sebelum Harun Masiku buron dan setelah Harun Masiku buron. Kalau kesalahan sebelum Harun Masiku buron itu, ya Hasto disebut terlibat dalam kasus atau delik korupsi karena dia menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Dan waktu itu disebutkan bahwa sebagian duit 600 juta yang diberikan oleh Harun Masiku ke Wahyu Setiawan itu disiapkan oleh Hasto. Sementara kemudian ketika Wahyu Setiawan di OTT oleh KPK itu,
kan Hasto kemudian memerintahkan menghilangkan barang-barang bukti yang bisa mengaitkan dengan dia dan meminta agar Harun Masiku itu kabur, dan akibatnya Harun Masiku sampai sekarang buron setelah 4,5 tahun lebih. Padahal kalau dia menjalani proses hukum pada saat itu, sekarang dia sudah tenang, ini udah bebas. Pak Yustiawan itu yang divonis berapa waktu itu ya, 6 tahun saja sudah, sekarang itu sudah bebas. Jadi Harun Masiku saya kira juga nggak akan terlalu jauh lah dengan vonis yang dijatuhkan terhadap Wahyu Setiawan. Apa kira-kira isi video yang dikumpulkan oleh Hasto dan siapa yang dimaksud para petinggi negara itu? Kalau melihat perseteruan antara PDIP khususnya Hasto dengan Jokowi, kita bisa menduga-duga kemungkinan ini yang dimaksud adalah Jokowi dan keluarganya. Kan kalau Jokowi dan keluarganya juga bisa disebut para ya, seperti Gibran menyebut para bapak ya, karena tidak satu orang, ini kan jamak ya. Sebagai sekjen PDIP, Hasto ini kan bisa disebut sebelumnya sebagai ordal, orang dalam ketika Jokowi masih berkuasa. Jadi dipastikan dia punya banyak informasi seputar keluarga Jokowi dan juga para pejabat tinggi negara lainnya. Tapi soal para pejabat tinggi negara lainnya, saya kok nggak begitu yakin ya bahwa Hasto akan membongkar-bongkar juga ya. Karena kan itu hanya akan menambah musuh dan memperbanyak medan pertempuran yang harus dia hadapi dan dia menangkan. Berhadapan dengan Jokowi dengan para keluarganya saja menurut saya itu sudah sangat berat ya buat Hasto. Sebagai mantan presiden selama 2 periode, Jokowi juga pasti punya catatan yang lengkap tentang apa yang dilakukan oleh para petinggi PDIP selama dia berkuasa. Ini menjelaskan kenapa PDIP selama ini juga nggak berani frontal berhadapan dengan Jokowi selama dia berkuasa. Sekarang ini kan Jokowi sudah tidak berkuasa lagi, jadi mungkin dalam kalkulasi PDIP pasti kekuatannya jauh lebih lemah dibandingkan ketika dia waktu masih berkuasa. Tapi soal menggunakan korupsi itu sebagai sandera, saya kira dalam soal beginian Jokowi itu adalah kampionnya. Sebuah praktik politik yang disebut oleh Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suarius digunakan oleh politisi busuk yang menggunakan kasus korupsi untuk membunuh lawan-lawan politik. Jadi inilah yang menjadi alasan-alasan pertimbangan bahwa menurut Sekjen PDI Perjuangan ini bukan kasus hukum tapi lebih kepada kasus politik, dan sebagai perlawanan karena ini temanya adalah pemberantasan korupsi, maka Sekjen PDI Perjuangan membuat video-video yang memuat skandal-skandal korupsi, termasuk juga upaya kriminalisasi terhadap Anies Baswedan. Dan kalau kita bicara soal Watergate, berarti itu adalah penyalahgunaan kekuasaan menggunakan hukum untuk membunuh karakter politik, lawan politik. Baik. Nah, ke situ ya puluhan video itu. Begitu, Mas. Politikus PDIP Guntur Romli mengklaim bahwa sekjen partainya Hasto Kristianto punya puluhan video yang akan membuat gempar. Video tersebut diklaim akan mengungkap berbagai kasus dugaan korupsi para petinggi negara RI. Klaim itu Guntur sampaikan melalui unggahan video di akun Instagramnya pada Kamis 26 Desember 2024. Guntur yakin jika video-video itu dirilis, maka akan mengubah peta pemberantasan korupsi dan opini publik di Indonesia. Guntur mengaku video itu bukan hanya asal menyebut nama-nama para petinggi negara di kasus korupsi, melainkan juga beserta buktinya. Adapun video-video itu diklaim merupakan lanjutan dari pernyataan Hasto 2 hari setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Mas Hasto sudah membuat puluhan video. Itu adalah yang tadi disampaikan itu yang pertama, akan ada lanjutan puluhan video yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info dari Intelku, kali ini kasus korupsi yang melibatkan Sekjen Partai PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristianto memulai babak baru. Infonya, Pak Hasto membuat puluhan video para pejabat yang terlibat kasus korupsi. Info yang lebih mencengangkan lagi, ketika nanti video yang dibuat oleh Pak Hasto ini dirilis, akan menggemparkan seluruh rakyat Indonesia dan merubah peta pemberantasan korupsi. Saya dan kita rakyat Indonesia menunggu seperti apa video yang dibuat oleh Bapak Hasto untuk membuka pejabat-pejabat negara yang terlibat kasus korupsi di Indonesia. Semoga secepatnya dibuka agar Indonesia
bersih dari korupsi. Dan ini bukan hanya sekedar defense dari Pak Hasto, namun ini ingin membongkar karena PDIP tidak mau tersudutkan sendiri. Jadi mereka akan membuka dan membongkar pejabat-pejabat negara yang terlibat kasus korupsi. Kita lihat nantinya seperti apa perjalanan dari kasus korupsi ini. Kita tunggu. Dan bagaimana tanggapan dari teman-teman semua, silakan isi di kolom komentar. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.